Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati. NIM saya 19270420003. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari viskositas. Viskositas itu sendiri adalah ukuran hambatan aliran yang ditimbulkan fluida bila fluida tersebut mengalami tegangan geser. Viskositas biasanya diterima sebagai kekentalan atau penolakan terhadap penuangan. Viskositas menggambarkan penolakan dalam fluida kepada aliran yang dapat dipikir sebagai sebuah cara untuk mengukur gesekan fluida. Viskositas atau kekentalan merupakan gaya gesekan antara molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Molekul-molekul yang membentuk suatu fluida saling gesek-menggesek ketika fluida tersebut mengalir. Fluida yang memiliki viskositas, fluida yang lebih cair biasanya lebih mudah mengalir. Contohnya adalah air. Dan sebaliknya, fluida yang lebih kental biasanya lebih sulit untuk mengalir. Sebagai contoh adalah minyak goreng, oli, dan juga madu. Fluida sejati memiliki beberapa sifat. Yang pertama, dapat dimampatkan atau kompresible. Yang kedua, mengalami gesekan saat mengalir atau memiliki viskositas. Dan yang terakhir adalah alirannya turbulen atau alirannya tidak sejajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Nah, ada beberapa faktor, diantaranya adalah suhu, konsentrasi larutan, berat molekul, dan tekanan. Nah, yang pertama adalah suhu. Viskositas berbanding terbalik dengan suhu. Jika suhu naik, maka kekentalan suatu fluida akan menurun. Nah, hal ini disebabkan karena adanya pergerakan partikel-partikel cairan yang semakin cepat apabila suhunya dinaikkan, sehingga menyebabkan kekentalan pada suatu cairan menurun. Nah, contohnya seperti pada minyak goreng. Pada suhu normal, kekentalan minyak goreng tetap, namun apabila minyak goreng dipanaskan pada suhu yang tinggi, maka akan menyebabkan partikel-partikelnya saling berjauhan dan ikatan molekulnya menjadi lemah, sehingga menyebabkan kekentalan pada minyak goreng menjadi menurun atau menjadi lebih cair. Nah, yang kedua adalah konsentrasi larutan. Viskositas akan berbanding lurus dengan konsentrasi larutan pada suatu fluida. Nah, hal ini dikarenakan konsentrasi larutan merupakan banyaknya partikel zat terlarut tiap satuan volume. Nah, semakin banyak partikel zat yang terlarut, maka gesekan antar partikel juga akan semakin tinggi, sehingga menyebabkan ikatan antar molekul menjadi semakin rapat dan mengakibatkan tingkat viskositas akan semakin tinggi. Nah, kemudian yang ketiga adalah berat molekul. Dengan adanya solut atau padatan yang berat, maka akan menghambat atau memberi beban yang berat pada cairan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan viskositas. Nah, semakin besar bentuk partikel pada suatu cairan fluida, maka akan menyebabkan ikatan antar molekul semakin rapat sehingga dapat menyebabkan kekentalan pada fluida semakin besar. Nah, kemudian yang terakhir adalah tekanan. Semakin tinggi tekanan, maka akan semakin besar pula nilai viskositas pada suatu cairan. Nah, baiklah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Diah Utari Permata Salsabila, NIM 1927041006, kelas A, Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar.
Di sini, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudari Nurfitri Ramadhani, yaitu perbedaan fluida yang memiliki viskositas yang tinggi dan rendah, di mana besar gaya sama dengan F yang diperlukan untuk menggerakkan suatu lapisan fluida dengan kelajuan tetap sama dengan V, untuk luas sama dengan A, dan letaknya pada jarak sama dengan Y dari suatu permukaan yang tidak bergerak. Penerapan viskositas. Yang pertama, untuk cairan yang mudah mengalir, misalnya air atau minyak tanah, kerosen, tegangan luncur itu relatif kecil untuk cepat perubahan ragangan luncur tertentu, dan viskositasnya juga relatif kecil. Yang kedua, cairan seperti molase atau gliserin diperlukan tegangan luncur yang lebih besar untuk cepat perubahan ragangan luncur yang sama, dan viskositasnya cairannya lebih besar pula. Selanjutnya, yang ketiga yaitu viskositas gas kurang sekali dari viskositas cairan. Yang keempat yaitu viskositas semua fluida sangat dipengaruhi oleh temperatur. Jika temperatur naik, viskositas gas bertambah dan viskositas cairan akan berkurang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.